Agim untuk waktunya 30 menit ya. Nanti 30 menit untuk interaksi dengan kita-kita. Nah, di sini ada 5 dari teman-teman kita yang nantinya akan interaksi dengan unmute dari mic-nya masing-masing, yaitu ada Dr. Widi, spesialis jantung, kemudian ada Dr. Yuda juga, ada Dr. Muhammad Anif, nantinya akan langsung berinteraksi dengan saat kajian nantinya. Terima kasih. Silahkan untuk waktunya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih dari junior dokter N-nya apa? Network Indonesia. Junior Dokter Network Indonesia. Iya, benar. Kalau saya SDNI Senior Dakwah. Senior dai. Ada sebagian dokter yang mengatakan juga spesialis penyakit hati katanya. Belajar, memang hati ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada sesuatu yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, yang kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Secara fisik ada yang menyebutnya jantung, karena dia segumpal daging, tetapi pasti lebih dari itu. Karena ternyata bahagia dan sengsara itu sangat ditentukan oleh qalbu. Hati sedih, semua ikut sedih. Hati bahagia, semua menampakkan kebahagiaan. Hati marah, ikut serta raut muka, sorot mata, tutur kata, perilaku kita. Karena hati ini ternyata sangat berpengaruh. Sayangnya tidak semua orang belajar ilmu hati. Kalau di kedokteran apa? Liver ya? Liver. Ya beda lah. Kan ada yang jatuh hati, terus patah hati, you break my liver katanya. Nah, hadirin sekalian, di dalam kajian ilmu hati, ada hati itu 3 jenis. Satu, qalbun mayit, orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati, dia bisa badannya sehat, bisa punya dunia, tetapi dia sudah kehilangan suara hati nuraninya. Jadi dia sudah tertutup sedemikian rupa oleh nafsunya, sehingga yang menjadi panduan dalam hidupnya adalah nafsu. Kata nafsu lakukan, dia lakukan. Kata nafsu jalankan, dia jalankan. Dia sudah tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal nasihat. Yang ada adalah dia sudah menuhankan nafsunya. Kita dengar juga nih, dalam situasi sulit begini masih ada yang korupsi untuk sembako orang miskin. Ini luar biasa. Ini indikator orang yang hatinya mati. Dan bahayanya perilaku buruk manusia yang hatinya mati dibanding binatang. Kalau binatang hanya mengandalkan insting, tapi orang yang hatinya mati, dia melakukan kejahatan pakai akal. Jadi bisa jauh lebih masif keburukannya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, namanya qalbun marid, hati yang sakit. Apa indikasi hati yang sakit? Tergantung tingkat komplikasi penyakit hatinya. Ini bicara sama dokter, para dokter, tapi penyakit yang mungkin tidak dipelajari di kampus kedokteran ya. Nama penyakitnya sudah pernah dengar belum? Ini virusnya paten sekali. Ini lebih bahaya dari virus yang COVID-19 ya. Karena ini bisa menghancurkan orang, tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat hancurnya ini.
Kalau corona bisa menghancurkan kesehatan dunia, tapi bisa berbuah sorga. Tapi virus ini namanya virusnya Shimuntaki'u Cidun. Nah, coba pembawa acara ulangi. Shimuntaki'u Cidun. Wah, pintar pisan berarti udah dengar. Syirik, munafik, takabur, simuntak, takabur, ki-nya dengki, u-nya ujub, cidunnya cinta dunia lah. Sebetulnya ini sudah umum ilmunya, hanya dimodifikasi supaya ya lebih mudah diingat. Dan ada cirinya, makin orang berpenyakit hati itu adalah tidak pernah bisa merasakan sakinah. Jadi di sininya tuh tidak, badan bisa sehat, uang bisa banyak, karir bisa bagus, kedudukan bisa hebat secara dunia, tapi satu yang tidak akan dia miliki, ketenangan batin. Dan itu menyiksa sekali. Dan yang terakhir adalah qalbun salim. Orang yang hatinya selamat, sehat. Salim itu di atas sehat, fit ya. Dan orang yang qalbun salim ini ciri khasnya adalah la khaufun alaihim wala hum yazanun. Jadi orang yang qalbun salim tuh ajeg sekali. Kalau dalam bahasa akhlak, hayyin layin qarib sahal. Orangnya tuh tenang menenangkan, teduh meneduhkan, tutur kata sikapnya tuh ajeg, kemudian dia sangat ramah, sopan, santun, akrab, dan sahal. Urusan tuh menjadi lebih simpel, lebih mudah, lebih proporsional, dan lebih solutif. Enak sekali bertemu dengan orang yang qalbun salim. Rasulullah, para sahabat adalah qalbun salim. Karena sudah tidak ada beban-beban yang biasanya dipikul oleh orang-orang yang berpenyakit hati. Jadi orang yang qalbun salim itu ciri khasnya dua. Roja dan khauf, harap dan takutnya itu hanya kepada Allah. Sedangkan qalbun marid, harap takutnya ke makhluk. Wah, itu makin kuat berharap dari makhluk, makin menggenggam hati ini kepada berharap, takut ke makhluk, ke duniawi, makin gak bahagia. Tapi orang yang qalbun salim udah lepas. Kalau Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengibaratkan seperti perahu. Perahu di atas air, melaju nyaman. Tapi kalau air ini masuk ke dalam perahu, ini sudah bermasalah nih perahu. Kalau air ini memenuhi perahu, ini perahu tenggelam. Nah, orang yang qalbun salim itu seperti itulah. Dunia ini dia ada di tangannya. Dia dokter spesialis, dia kepala rumah sakit atau apapun lah dunia ya. Tapi enggak ada di hatinya. Jadi enggak merasa hebat, enggak merasa terhormat, ujub, ria, takabur dengan dunia yang Allah berikan. Kayak gini saja, hatinya mah full Allah. Harap ke Allah, takut ke Allah. Efeknya puji, caci, gembira, senang, susah, diangkat, diturunkan, ada, tidak ada, lapang, sempit, urusan anteng. Disebutnya oleh Rasulullah begini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Jadi orang yang sudah qalbun salim, mau apapun yang terjadi, dia bisa berselancar di atas badai, ombak, sehingga jadi kebaikan. Halo? Ya. Kedengaran ini? Kedengaran, Pak. Satu apa? Qalbun salim. Dari awal, itu mah langsung dioperasi, pendek itu. Satu qalbun mayit, dua qalbun marid, tiga qalbun salim. Nah, mau tanya, kira-kira para dokter muda ini yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Ini dulu pembawa acara, Pak Hasan. Yang mana nih? Insya Allah qalbun salim. Qalbun salim insya Allah. Qalbun salim. Oh, ini dia qalbun salim. Baru enggak bulat hatinya ya.
Saya lupa. Saya lupa ngasih tahu ini ya, bedanya penyakit hati dengan penyakit lahir. Mohon maaf ya, ini tidak berniat menjebak ya, hanya bergurau saja. Ciri penyakit lahir itu adalah tanda-tandanya dia akui dan dia mau berobat. Nah, ciri penyakit hati itu sebaliknya, dia tidak mau ngaku. Maaf ya. Dan tidak mau diobatin. Jadi kalau orang sakit kepala dia ngaku, aduh pusing gitu. Tapi orang sombong nggak mau ngaku, aduh saya sombong. Enggak tuh. Dikasih tahu aja marah. Itu salah satu bedanya. Jadi orang yang berpenyakit hati itu dia merasa udah sangat baik, soleh, maaf ya. Salah saya tadi pakai nanya, nggak boleh nanya tadinya ya. Jadi kita tuh merasa udah baik, udah rajin, pokoknya bagus-bagus. Nah, padahal ciri orang yang hatinya bersih itu dia bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Ciri orang yang kurang sehat hatinya tidak bisa lihat kekurangan diri. Yang dilihatnya adalah kekurangan orang lain aja terus. Nah, jadi mudah-mudahan mulai saat ini kita akan coba terapi identifikasi penyakit hati ya. Satu, syirik nih. Syirik ini bukan iri ya. Syirik ini adalah menyekutukan Allah. Ini awal, ini inti masalahnya, dan kalau ini dapat, penyakit lain ngikut. Jadi nggak tahu apa namanya dalam penyakit lahir. Pokoknya ini sumber masalah. Kalau orang sudah menuhankan sesuatu selain Allah, dia takabur akan ikut, ujub akan ikut, ria ikut. Pokoknya penyakit-penyakit lain akan ngikut. Inti masalahnya di sini. Apa sih disebut syirik itu? Syirik ini atau menuhankan sesuatu selain Allah itu ketika ada sesuatu selain Allah yang mendominasi hatinya sehingga keingetan terus, kemudian terus-menerus ingat, terus-menerus ingin dekat, sangat keingetan, ingin selalu bersamanya. Tenang ya, biasa ya, tidak semuanya sadar mikrofonnya sudah dimatikan. Dah. Nah, sampai di mana barusan? Tidak semuanya sadar, Kak. Oh iya. Jadi mendominasi hatinya, ingin selalu dekat, takut jauh darinya, ingin selalu bersamanya, mau berkorban apapun untuknya, merasa hancur kalau tidak bersamanya. Nah, nya-nya ini siapa? Kalau nya-nya ini Allah, selalu ingat Allah, ingin dekat dengan Allah, takut jauh dari Allah, ingin senantiasa bersama Allah, hancur hidup kita tanpa bersama Allah, Allah, nah sahlah dia ya. Tapi ada yang selain itu, ingin bersama uang, tanpa uang saya hancur, dengan uang saya mulia, dengan uang saya terhormat, tanpa uang saya dihina. Uang, jadilah ilahnya uang. Jabatan, hanya dengan jabatan saya perlu karir yang hebat agar saya dihormati orang. Dengan jabatan nanti saya akan dikaum, dengan jabatan hidup saya akan terjauh. Jabatan, jadilah Tuhannya itu jabatan. Ada yang menuhankan karir, ada yang menuhankan popularitas. Dengan subscriber yang banyak, hidup saya akan terjamin. Dengan follower. Siang malam yang dipikirnya follower. Popularitas. Ada yang menuhankan istrinya, ada yang menuhankan suaminya. Oh my husband, you are my everything. You are. Udah ini suami. Nah, kalau sudah terjadi yang melekat di hati, yang dominannya ini, itu aja yang diharapkan dan ditakuti, maka ini sumber penyakit. Tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah berakhlak mulia, tidak bisa bersikap berprestasi dengan normal dan baik. Makanya rekan-rekan sekalian, wajib bagi kita untuk mengevaluasi siapa dan apa sih yang mendominasi hati kita setiap saat. Kalau udah konstan itu terus harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, suami, istri, popularitas. Nah, ini harus segera kita obatin.
Karena kita tidak akan pernah bisa bahagia. Halo, jelas tidak nih? Makanya kalau ini enggak kita obati, nanti kita akan jadi sombong. Karena merasa, wah saya ini seorang dokter. Ya, padahal jadi dokter kan bukan karena pinter. Jadi dokter itu bukan karena hebat. Cuma cuma dua penyebabnya kenapa Bapak Ibu jadi dokter. Satu, Allah ngasih karunia. Dan kalau nggak dikasih otak, kasih otaknya lemot, autis, gak bisa mikir, benar? Dikasih saja oleh Allah penyakit apa yang membuat kita nggak bisa mikir, nggak bisa ujian, lewat kita tuh. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu jadi dokter? Karena syariatnya Allah ngasih. Yang kedua, Allah tutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan masa lalu sehingga orang-orang tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Benar atau benar? Benar, A. Benar. Sama Agim juga, ya. Kenapa Agim sekarang jadi penceramah? Apa karena pinter? Oh enggak, ini mah udah takdir, ujian, ya. Cita-cita makan pengen masuk akabri dulu, tapi kan enggak jadi karena kurang tinggi, ya begini. Tidak jadi TNI, malah jadi beginilah, alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita harus menyadari bahwa wajib bagi kita untuk benar-benar menjaga ketauhidan kita. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Mulai dari latihannya, mau bentuk apapun, ini Allah yang desain. Bagusnya jangan sombong, merasa ada kekurangan jangan minder, lihat orang lain jangan iri, lihat yang ada kekurangan jangan menghina, dan kita harus siap bahwa Allah melakukan apapun terhadap tubuh ini sesukanya. Kita akan jadi tua dan tubuh ini belum tentu pulang utuh loh. Ada yang sebagian tangannya duluan, ada yang gigi duluan, ada yang rambut duluan, dan kita harus ridho bahwa kita semua ini milik Allah. Kalau lihat manusia, semuanya makhluk ini ciptaan Allah. Yang kedua, kita pun harus yakin bahwa semua yang ada adalah milik Allah. Manusia tidak punya apa-apa, lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Begitu, benar? Dunia di sini saja dari dulu juga, betulkah? Lihat tukang parkir, enak, banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Nah, begitu. Kenapa? Karena yakin semua cuma titipan, titipan Allah. Ini enak loh hadirin. Kalau kita sudah merasa, oh saya ini ciptaan Allah, oh orang lain ciptaan Allah, kucing ciptaan Allah. Sekarang sedang hujan ciptaan Allah. Jadi ingat terus ke Allah sebagai pencipta segalanya. Kemudian milik Allah. Kalau kita milik kita, jangan tua dong, jangan sakit. Kalau tubuh ini milik kita, jangan sakit, jangan tua, nggak bisa. Jangan tidur, jangan makan. Kita tidak berdaya, karena memang ini adalah titipan Allah, amanah Allah. Yang ketiga, tubuh ini dalam kekuasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki pada diri kita pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Jadi syariatnya keadaannya wabah ini ya, kalau dengan keyakinan tauhid, virus ini ciptaan Allah, makhluk milik Allah, yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Virus tidak bisa membahayakan tanpa izin Allah, karena virus tidak pesan jadi virus ya, dia diciptakan oleh Allah. Dan virus tidak bisa membuat orang mati kecuali orang yang dikehendaki Allah meninggal pada waktu yang ditetapkan, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah, dan bisa jadi syariatnya lewat sakit COVID ini misalkan begitu. Nah itu bahasa-bahasa tauhid itu. Dan virus ini bisa hilang. Loh kalau gitu, kalau semuanya dikuasai Allah, buat apa kita ikhtiar? Karena ikhtiar itu adalah amal soleh. Allah ciptakan akal pikiran kita. Kalau tadi adalah amal hati, yakin. Akal kita punya kewajiban lain,
mempelajari virus itu seperti apa, bagaimana cara dia bekerja, apa kerusakan yang ditimbulkan. Nah ini kan ilmunya dari Allah juga, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Jadilah akal ini punya amal soleh. Jasad, tubuh kita punya kewajiban juga merealisasikan apa yang kita yakini dan apa yang kita pahami. Jadi semuanya itu punya ladang amal. Seperti nyebrang, kita harus yakin bahwa selamat celaka itu ada dalam genggaman Allah, bahwa kematian itu di sisi Allah. Tapi mau nyebrang harus lihat kiri kanan, harus tahu ya. Makanya suka sedih juga tuh, ada yang mengatakan saya tidak takut virus, saya hanya takut kepada Allah. Itu karena virusnya kecil. Coba kalau virusnya segede kambing, pasti beda ngomongnya ya kan. Kalau virusnya sebesar kambing, pasti dia lari lah, nggak akan ngomong kayak gitu, benar? Tapi kalaupun dia yakin itu boleh di sini, tidak takut ke virus. Tapi akal kita itu harus menjalankan tugasnya, seperti nyebrang, seperti jalan di atas. Keselamatan di tangan Allah. Dia jalan di atas tetap aja jatuh ke bawah, ya. Makanya orang yang merasa yakin tapi kurang syariat, sok nyebrang tuh di jalan yang rame, nggak usah lihat kiri kanan, berani enggak? Nah, karena bagi kita keyakinan ini ada bagiannya di hati, akal juga ada tugasnya sesuai dengan sunatullah, dan tubuh ini merealisasikan. Nah makanya rekan-rekan sekalian, mulai sekarang dilatih terus. Tiada pencipta selain Allah, tiada pemilik selain Allah, tiada penentu segalanya selain Allah. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Hati itu harus yakin begitu. Kita realisasikan ketaatan kepada Allah sebagai ibadah, protokol kesehatan sebagai ibadah, tambah lagi protokol istighfar, protokol doa, tambah protokol sedekah, supaya sempurna ikhtiarnya. Kalau hati sudah lepas dari harap dan takut kecuali ke Allah, itu pasti enak. Gimana dong? Kan saya dokter ini, kalau nanti kena COVID, yang menentukan kena COVID itu Allah. Ya, mau pakai sehebat apapun, kalau Allah tetapkan kena. Atau gimana dong kalau kena nanti saya rugi? Oh enggak juga. Kalau orangnya beriman, lalu ditakdirkan sakit, itu bisa habis dosa bagi gugurnya daun-daun. Ada dosa yang bisa digugurkan sampai habis lewat sakit. Apakah yang sakit pasti meninggal? Enggak juga, ya. Kalau toh tidak ada takdirnya meninggal, belum meninggal, dia pasti hidup. Bunuh diri aja, kalau belum takdirnya meninggal, dia tidak akan berhasil. Kan ada tuh yang berbaring di rel kereta api, tapi walau keretanya lewat, dia tetap tidak meninggal. Kenapa coba? Karena dia salah milih relnya, ya. Jadi dia berbaring di rel yang nggak ada keretanya. Diilhamkan nanti oleh Allah supaya dia berbaring di sana. Ada yang loncat ke sumur, tetap nggak meninggal. Kenapa coba? Karena sumurnya dangkal, kemarau, ya cuma setengah meter. Begitulah. Baik, lanjut nih. Jadi penting, nah inilah yang disebut di dalam surat Al-Asr, amanu baru wa'amilu solihat watawasobil haq watawasobil sobr. Jadi dokter itu baru beruntung kalau dia beriman. Beriman itu yang kita bahas, tauhid. Yang kedua, yang meniatkan semua aktivitasnya jadi amal soleh. Jangan risaukan tentang rizki, jangan risaukan tentang karir, jangan risaukan tentang jabatan, nggak pernah ketukar tuh ya. Lempeng aja. Yang dirisaukan tuh, ini kerjaan saya jadi amal soleh atau tidak. Karena kita tidak tahu berapa lama hidup kita di dunia. Dan kalau mati, nggak bawa obat, nggak bawa suntikan, nggak bawa stetoskop, ya kan? Nggak bawa apa-apa selain bawa amal. Benar? Benar sekali. Nah, yang ketiga, tawasobil haq. Kewajiban kita di dunia itu bukan hanya menguatkan iman dan beramal, tapi juga saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi kalau ada pasien, itu tidak cukup hanya diberitahu penyakit lahir dan obat lahir, tapi juga harus dibantu memahami penyakit hati dan obat penyakit hati. Tulis resep, ini 3x1, yang ini 33x3. Wah, obat apa dok? Ini kok sekali makan 33x3? Ya, ini istighfar ya.
Dan ini sholawat. Kenapa? Karena yang menyembuhkannya Allah. Benar? Nah, jadi tawasobil haq. Setiap pasien yang ketemu dengan dokter, jadi tambah iman kepada Allah, tambah memperbaiki akhlak, tambah memperbaiki ibadah. Wow, ini nggak ada tandingannya nih. Kalau tabib seperti ini, pasiennya mungkin lahirnya belum sehat, tapi hatinya jadi sehat karena dokter, Masya Allah. Dan yang keempat, tawasobi sabr. Satu, amanu, paham kebenaran supaya punya tadi ya. Dua, wa'amilu solihat, mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, tawasobil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Dan yang keempat, tawasobi sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Apa yang keempat ini? Jadi orang itu hanya akan beruntung dalam profesi apapun kalau profesi itu dengan dasar iman dan bisa menguatkan imannya, yakin ke Allah. Tadi yang tadi dibahas. Yang kedua, semua kegiatannya diniatkan jadi amal soleh. Syaratnya dua, amal soleh itu niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Niat lurus, cara benar. Lempeng aja, nggak akan kemana-mana. Rezeki untuk saya nggak akan ke bapak-bapak. Rezeki untuk bapak-bapak tidak akan ketemu dengan saya. Dan rezeki mah nggak pernah ketukar. Yang suka ketukar tuh halal atau tidak, karena niatnya salah. Ini kan banyak yang seangkatan, ya. Pasti beda-beda takdirnya. Jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya, betul? Betul lah. Jadi nggak usah ngebanding-banding. Wah, ini teman seangkatan saya sekarang gini, dia pasiennya banyak. Pasien banyak kan belum tentu sukses, ya. Nggak usah terlalu banyak pengen pasien, hadirin. Pengen manfaat yang banyak tuh, ya, pengen jadi amal. Ada teman saya kebanyakan pasien ngejongkeng sekarang itu, nggak bisa apa-apa, aduh, saya nggak bisa apa-apa. Atau bagi-bagi dengan yang lain, ya, minta dah hidup juga harus normal, benar? Benar. Dinikmati, karena yang penting mah nolong orang tuh jadi amal. Yang ketiga, tawasul haq. Kita ini harus jadi bagian agar orang yang berinteraksi dengan kita tuh mendapatkan ilmu, kebenaran, ilmu tentang keyakinan, sehingga interaksi dengan kita tuh lebih daripada sekedar mengobati lahir, atau kalau pengusaha transaksi uang dan barang, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai. Nah, inilah sebabnya yang membuat orang bisa mulia itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Dan manfaat terbesar itu adalah ketika ilmunya bisa bermanfaat bagi yang lain. Dan yang keempat, tawasobi sabr. Apa itu sabar? Sabar itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri agar yang kita lakukan ini apa yang Allah sukai. Nah, banyaknya orang tergelincir kan karena dia tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri. Orang berzina, orang korupsi, orang berbuat tidak bisa mengontrol diri. Nah, harusnya pertambahan waktu umur kita tuh makin kuat, iman jadinya tenang aja, makin jadi amal, kapanpun mati jadi kesibukan amal soleh. Kemudian pribadi kita jadi contoh kebaikan, jadi orang tuh benar-benar manfaat berjumpa dengan kita tuh karena punya nilai kebaikan yang membuat orang berubah. Dan yang keempat, kitanya makin bisa terkendali, mata terkendali, mulut, pikiran, tenggara, semuanya makin terkontrol dengan baik. Itulah orang yang sabar dan menyabarkan. Ini yang penting kita miliki supaya kita untung kapanpun kita ditakdirkan meninggal, ya. Seperti kemarin dokter Andika kan baru usia berapa? 36 ya? 36 tahun. Ya. Karena agak sering berinteraksi dengan ID, ya. Jadi perkembangan ini agak mengikuti, dan memang setiap orang ada waktunya, ajalnya. Tetapi kita lihat sendiri bagaimana perjuangannya, kehormatannya, akhlaknya. Walaupun usianya tidak panjang, tetapi insya Allah semua kebaikannya itu bisa manjang. Termasuk sekarang diceritakan, ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan juga begitu. Mungkin ada yang nanya, gimana supaya punya iman kuat, semua jadi amal? Nah, gerbangnya adalah ilmu. Maka disebutkan, man yuridillahu bihi khairon
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Inilah pentingnya Pak Dokter. Jadi selain memikirkan resep supaya sehat di dunia, juga resep supaya bisa sehat hati kita. Dan ini kuncinya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama kan banyak. Di antara sumbernya adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal asma wa sifat Allah. Ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Kurang ilmu akan kurang iman kurang bahagia, dan kurang mulia akhlaknya. Ilmu kurangnya, kalau kurang ilmu akan kurang amal. Makanya wajib hukumnya bagi kita tiap hari belajar. Jadi jangan hanya belajar ilmu kedokteran saja, tapi wajib juga kita belajar kenal siapa Allah. Sampai nanti kita yakin ini Allah lagi melihatin saya. Ini pasien saya ini adalah hamba Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Saya cuma jadi jalan, ya Allah jadikan saya jalan kesembuhan bagi pasien ini. Itu enak sekali tuh. Kita akan berdoa, kita akan bisa menenangkan. Masya Allah. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu makhluk Allah, ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Dan Allah kuasa menyembuhkan hambanya dengan cara apapun. Bisa lewat kita, bisa lewat doa, bisa lewat banyak caranya. Dengan keyakinan seperti ini, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Kita jadi tidak punya tempat untuk berbuat maksiat. Karena di mana ada tempat yang tersembunyi dari Allah. Dengan yakin Allah maha memberi rizki, kita tidak akan tergantung ke gaji, ke penghasilan. Karena Allah memberi jalan rizki lewat mana saja. Kita pun dulu di perut ibu, maaf, harus ke sini sekarang ya. Di rahim, itu variasi. Di rahim ibu aja kita belum bisa doa, belum bisa apa-apa, rezeki cukup, benar? Benar. Benarkah? Benar. Benar. 9 bulan di rahim, wah, cukup rezeki, nggak rewel, nggak kemana-mana. Tempatnya juga rumit di dalam, 7 lapis kalau dijahit juga kan perut tuh, kalau disesar. Kemudian rezeki ngikut tuh ke sana, nggak tahu gimana caranya. Bapak membanting-banting tulang, ibu mengunyah jengkol, pete, dorok-dok, lenca, cireng. Tapi sampai ke bayi beres tuh. Lewat plasenta sesuai kebutuhan kita. Coba kalau sampainya ini segede jengkol, ketelan oleh bayi, janin. Wah, repot kita nanti lahir ke dunia jadi bayi. Enggak tahu apa-apa, rezeki cukup tuh. Langsung ada air susu ibu. Ibunya nggak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan, ya kan? Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Tangerang, nyampe tuh. Datang. Wah, makanya nggak usah terlalu riweuh tentang karir, rezeki. Riweuh dengan 4 itu aja. Apakah pekerjaan saya nambah iman? Apakah pekerjaan saya jadi amal soleh, bekal pulang saya? Apakah pekerjaan saya jadi dakwah, ngajak orang benar? Apakah pekerjaan saya membuat kualitas sabar saya dan menyabarkan makin meningkat? Kalau punya 4 ini, dunia nggak akan kemana-mana. Demi Allah, apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti ketemu. Nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak akan meleset, nggak akan ketukar. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, Allah takdirkan kamu jadi spesialisin, jadi itu, jadi bekal jadi. Yushibu bihi may yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah Ghafurur Rahim, yang maha baik lagi maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, begitu. Cukup segitu prolognya.